Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Pada subtema sebelumnya, kalian sudah mempelajari ciri-ciri dan berbagai jenis pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Ungkapan perasaan atau maksud tersebut disampaikan melalui bagian isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Isi atau makna dan amanat pantun. Silakan kalian baca beberapa jenis pantun berikut beserta contoh isi dan amanatnya. Silakan kalian skip terlebih dahulu video ini ya anak-anak. Perbedaan pantun dan syair. Apabila kita amati ciri-ciri pantun dan syair, terdapat perbedaan pada sajak dan isi. Pada pantun bersajak ABAB, meskipun ada beberapa pantun yang bersajak AAAA. Sedangkan pada syair dia bersajak AAAA. Selanjutnya untuk isi, pada pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan syair isi terdapat pada semua baris atau semua baris merupakan isi. Contohnya pada pantun dan syair di bawah ini. Berbalas pantun. Selain dapat dilakukan sendiri, kegiatan berpantun dapat dilakukan secara berpasangan. Misalnya, kamu membacakan pantun teka-teki, kemudian temanmu membacakan pantun balasan untuk menjawab pantunmu. Ingat, kegiatan berbalas pantun dapat dilakukan jika topik atau tema pantun sama. Contohnya, pulang ke kampung halaman, mampir sebentar ke kota Sragen. Coba terka wahai kawan, sel darah apa mengangkut oksigen? Dijawab dengan pantun. Pulang ke kampung Majalengka, sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba kuterka, sel darah putih itu jawabannya. Nah, begitu anak-anak contohnya. Semoga nanti kalian juga bisa membuat sebuah pantun ya. Lanjut, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Ada jantung koroner, ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misal lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Lanjut, ada hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh arteri meningkat, yaitu lebih dari 120/80 mm raksa. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi, sedangkan angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Penyebab hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Sedangkan hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm raksa. Penyebab hipotensi antara lain faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80 mm raksa. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Selain jantung koroner dan hipertensi atau hipotensi, juga ada varises,
yaitu ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit bawah keunguan yang terjadi karena adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah pada bagian tungkai. Penyebab varises antara lain faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Gangguan kesehatan pada darah manusia dibagi menjadi dua. Ada karena faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Faktor keturunan meliputi hemofilia dan talasemia. Apa itu hemofilia? Hemofilia menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Saat terjadi luka, penderita akan mengalami pendarahan lebih lama dari orang normal. Hemofilia dapat dicegah dengan mencegah timbulnya pendarahan dan pemberian obat. Sedangkan talasemia yaitu kondisi di mana sel darah merah tidak berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejalanya penderita mudah lelah, lemah, dan mudah sesak nafas. Sedangkan faktor non-keturunan antara lain anemia, leukemia, dan demam berdarah. Anemia yaitu kondisi kurangnya sel darah merah dalam tubuh yang disebabkan oleh pendarahan, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejalanya cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah pucat. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah karena adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Sedangkan demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang trombosit atau keping darah sehingga jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Selanjutnya kita belajar properti, tata rias, busana, dan pola lantai dalam tari kreasi daerah. Properti tari merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Properti yang digunakan dalam tarian menyesuaikan tema tari yang dibawakan. Fungsi properti tari untuk membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian menjadi lebih menarik. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Busana dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian. Busana tari biasanya berwarna-warni dan mencolok. Sedangkan pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui penari saat memperagakan gerakan tari. Fungsinya untuk memperindah pertunjukan karya tari. Macam pola lantai ada dua, yaitu lurus dan lengkung. Kemudian dikembangkan menjadi berbagai pola seperti zigzag, diagonal, lurus ke samping, lurus ke depan, lingkaran, lengkung ke belakang, dan lengkung ke depan. Masing-masing pola memiliki makna. Contoh, garis lurus memberikan kesan lembut, garis datar memberikan kesan istirahat, garis melengkung atau melingkar memberikan kesan manis, dan garis diagonal memberikan kesan kuat. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat lebih sejahtera. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Aspek pembangunan sosial budaya meliputi aspek bahasa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia dan merupakan bahasa pemersatu. Pembangunan dalam aspek bahasa dapat dilakukan dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi utama di lingkungan sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum. Selanjutnya, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya agar
semua orang dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu dengan tetap melestarikan bahasa daerah, misalnya digunakan dalam komunikasi sehari-hari atau dalam upacara adat. Dalam aspek adat istiadat dan tradisi, terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat suatu daerah, misalnya upacara pernikahan, kematian, dan orang yang dituakan. Selanjutnya dalam aspek interaksi dengan alam, manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan guna memenuhi kebutuhan hidup. Pembangunan sosial budaya dalam aspek interaksi dengan alam dapat dilakukan dengan mengolah sumber daya alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, namun juga harus tetap melestarikannya. Yang kedua, membangun sarana prasarana untuk masyarakat, tapi dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam mengembangkan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, yaitu pendidikan formal, jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal, contohnya PAUD, kursus, dan bimbingan belajar. Yang ketiga, pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, contohnya pendidikan atau pembiasaan dalam keluarga. Macam-macam interaksi dalam bidang pendidikan yaitu interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan sumber belajar, interaksi siswa dengan lingkungan. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak tercapai kata mufakat, maka dilakukan voting atau pemungutan suara. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya. Beberapa tanggung jawab warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati dengan tetangga. 2. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. 3. Menolong tetangga yang kesulitan. 4. Berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang siswa, kamu memang belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW. Namun, kamu dapat turut berperan aktif, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, dengan bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Yang kedua, mengamati jalannya pengambilan keputusan. Yang ketiga, kalian dapat membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Nah, alhamdulillah, materi untuk minggu ini subtema 2 sudah selesai. Silakan kalian sambil pelajari buku tema dan kalian kerjakan tugas yang akan dituliskan pada deskripsi box di bawah video ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.